Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita berkesempatan masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yakni menuntut ilmu. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni terkait mata pelajaran akhlak menggunakan kitab Al-Akhlaqul lil Banin untuk santriwan dan Al-Akhlaqul lil Banat untuk santriwati. Seperti biasa, untuk santriwan kitabnya berada di sebelah kanan dan untuk santriwati di sebelah kiri. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, yakni pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai adab dalam berjalan atau adabul masyi. Jadi adab berjalan yang pertama yang sudah kita bahas, yakni kita dianjurkan untuk melangkah ya dengan kaki kiri ketika keluar dari rumah, begitu sebaliknya kita ketika masuk menggunakan kaki kanan, lalu membaca doa, lalu kemudian kita dianjurkan untuk berjalan dengan langkah yang pelan-pelan, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, yang sederhana saja. Jadi itu yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, pada kesempatan yang lalu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas, yakni pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Untuk itu sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan ridha dan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa an la tamshi. Jadi dalam kita berjalan harus memenuhi adab-adab atau akhlak-akhlak yang mana agar perjalanan kita senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa menunaikan akhlak dalam berjalan, yakni wa an la tamshi, dan hendaklah engkau tidak berjalan fi na'lin wahidatin. Wa an la tamshi, dan hendaknya engkau atau hendaklah engkau la tamshi, tidak berjalan fi na'lin wahidatin, menggunakan satu sendal saja atau sendal sebelah dengan menggunakan sebelah sandal saja. Jadi tidak memakai sendal satu pasang yang kanan dan kiri, misalnya hanya memakai yang kiri saja atau memakai yang kanan saja. Jadi kita dilarang untuk seperti itu. Hendaklah kamu jangan berjalan menggunakan satu sendal saja. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil hadisi la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an au
la yakhla'huma jami'an. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal saja. Hendaklah memakai kedua sendalnya atau melepaskan keduanya. Jadi ini merupakan adab ketika kita melakukan perjalanan atau ketika kita berjalan. Jadi hendaknya kita maksudnya tidak boleh menggunakan satu sendal saja. Jadi hilang adab kita dalam berjalan ketika kita hanya menggunakan satu sendal saja. Hilang keindahan kita berjalan, hilang adab kita, hilang akhlak kita. Jadi dalam hadis pun disebutkan kita dilarang untuk ketika berjalan menggunakan hanya satu sendal saja. Lebih baik dilepas saja semuanya, ataupun lebih baik juga dipakai semua. Jadi tidak dilepas satu atau tidak hanya memakai satu sendal saja. Tapi jika hanya ada satu sendal, lebih baik tidak dipakai. Lebih baik tidak dipakai semua, ya, itu lebih baik. Ataupun ketika misalnya ada semua sendal kita, ya satu pasang yang kiri dengan yang kanan, lebih baik dipakai semua. Jangan dipakai hanya salah satunya saja. Itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taduqqal arda biqadamika aw bina'lika. Wala taduqqil arda, ini untuk akhwat, biqadamiki aw bina'liki. Wala taduqqal arda, janganlah engkau membenturkan atau menghentakkan, atau maksudnya jangan kita membenturkan kaki kita ke tanah. Itu jangan kita ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, jangan membenturkan atau menghentakkan kaki. Wala taduqqal arda biqadamika aw bina'lika, jangan membenturkan atau menghentakkan kakimu di bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya adalah kita dilarang untuk menghentakkan kaki dengan cara yang kasar, atau dengan hentakan yang memiliki suara yang besar. Jadi ketika kita berjalan itu harus senantiasa menunaikan adab atau akhlak, ya. Ini pelan-pelan, sederhana. Jadi tidak terlalu menghentakkan kaki atau tidak terlalu membenturkan kaki di tanah. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah akhlak kita. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keindahan daripada kita umat Nabi Muhammad, umat Islam. Yakni umat Islam itu memiliki adab atau akhlak yang mulia. Itu yang dapat membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini terdapat pada Al-Quran surah Luqman ayat 18, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Jadi wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi orang-orang yang berjalan dengan hentakan kaki yang keras, dengan benturan kaki yang keras, dengan suara benturan kaki yang besar-besar, itu merupakan menandakan bahwa orang itu bisa dikategorikan dalam ia adalah manusia yang sombong. Jadi
umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa lemah lembut, yang rahmatan lil alamin, yang senantiasa bijaksana dalam kehidupannya, yang menunaikan akhlak dan adab yang mulia, senantiasa memperhatikan akhlak dalam berjalan. Jadi dengan perjalanan yang sederhana, langkah kaki yang sederhana, yang lemah lembut, yang dengan langkah kakinya itu dapat mendatangkan kesenangan dan kesejukan dari orang yang melihatnya atau orang yang melewatinya. Jadi tidak menimbulkan kekesalan dari hati orang lain. Dia menebarkan manfaat dalam perjalanannya, menebarkan kelembutan dan kasih sayang. Itulah akhlak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita seharusnya yang senantiasa mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak kita. Kita harus mengikuti daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni dengan salah satunya menunaikan akhlak dalam berjalan. Wala tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa fil ayatil ukhra wala tamshi fil ardi maruha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dalam Al-Qur'an dalam ayat lain disebutkan, yakni Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup menembus bumi dan tidak akan mencapai setinggi gunung. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala melarang sekali manusia untuk berlaku sombong. Sombong dalam hal ini dalam rangka berjalan atau melangkahkan kaki di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya kita manusia merupakan makhluk yang sangat kecil sekali di muka bumi ini, di alam semesta yang sangat besar ini. Bahwa sesungguhnya di balik alam semesta yang besar ini ada zat yang maha besar, yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sepantasnya kita menyombongkan diri di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang sangat hina dina, yang tidak luput dari salah dan dosa, makhluk yang sangat kecil sekali. Kita saja dibandingkan dengan binatang yang bernama gajah misalnya, kita tidak lebih besar dari binatang itu. Jadi artinya kita adalah makhluk yang sangat kecil sekali. Tidak seharusnya, tidak sepantasnya kita berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya yakni dilarang kita berlaku sombong ketika berjalan atau melangkahkan kaki di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya kita dilarang menggunakan sendal hanya hanya sebelah saja misalnya, kita dilarang seperti itu. Lalu kita juga dilarang ketika kita berjalan, dilarang menghentakkan kaki dengan keras atau membenturkan kaki dengan keras di atas tanah misalnya. Itu adalah akhlak-akhlak yang harus kita tunaikan dalam atau ketika kita berjalan di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat tadi pada surah Al-Isra ayat 37 tadi, wala tamshi fil ardi maruha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula wa an la tatamayala yaminan wa shimalan wa an la tatamayala, dan hendaklah engkau jangan berlenggang artinya jangan mengayunkan tangan dengan sombong atau mengayunkan tangan dengan sangat lebar sekali atau berlenggak-lenggok dalam berjalan. Jadi kita dianjurkan untuk berjalan dengan langkah yang sederhana, ayunan tangan yang sederhana. Jadi tidak mesti dibuat-buat dalam mengayunkan tangan atau mengayunkan kaki. Wa an la tatamayala yaminan washimalan. Kalau
pada kitab untuk akhwat disebutkan wa an la tatamayali yaminan wa shimalan, dan hendaklah engkau jangan berlenggang atau mengayunkan tangan yaminan wa shimalan, ke arah sebelah kanan, ke arah kanan atau ke kiri. Artinya maksudnya kita harus mengayunkan tangan itu ke depan atau belakang. Jadi tidak mesti melebarkan atau ke kiri, ke kanan atau ke kiri, karena itu akan mengganggu orang yang berjalan atau ketika ada orang berjalan di samping kita atau di sekitar kita. Ini merupakan akhlak dalam berjalan, adab dalam berjalan. Selanjutnya, wala takhtira biyadaika kibron wa ujban, wala takhtira, dan jangan engkau mengayunkan biyadaika, kedua tanganmu, kibron wa ujban, dengan sombong dan membanggakan diri. Jadi kita dilarang mengayunkan tangan dengan sombong dan membanggakan diri. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak boleh mengayunkan tangan terlalu lebar, misalnya tidak ke kanan dan ke kiri, karena itu akan mengganggu orang-orang yang berjalan di sekitar kita, atau berjalan dengan langkah kaki atau ayunan tangan yang menandakan kita sombong atau membanggakan diri. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan bagian daripada akhlaknya umat Islam, akhlaknya umat Nabi Muhammad SAW dalam berjalan atau melangkahkan kaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis disebutkan, nadhara sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Abi Dujanah wa huwa yatabakhtaru baina as-saffaini fi Uhudin faqala inna hadhihi misyatun yubghiduha Allahu illa fi hadzal makan. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu melihat kepada Abi Dujanah yang berjalan dengan sombong di antara dua pasukan di Uhud. Maka beliau bersabda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya berjalan seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada tempat ini. Artinya, jadi kita tadi dilarang berjalan dengan lenggak-lenggok atau mengayunkan kaki dengan keras, menghentakkan kaki dengan keras, atau mengayunkan tangan dengan sombong dan membanggakan diri. Itu merupakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Karena pada saat dulu pada zaman Rasulullah ada orang yang berjalan, ketika dia berjalan dengan keadaan sombong, dengan hentakan kaki yang keras, dengan langkah kaki yang keras, terus dengan ayunan tangan yang mendadakan dirinya bahwa ia berlaku sombong di hadapan Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya. Maka dari itu Rasulullah melarang, bahkan dikatakan yubghiduha Allah sangat membenci daripada hal-hal seperti itu. Lalu wa fil hadisil ukhra, pada hadis yang lain disebutkan, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yakhtalu fi mishyatihi idh khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan pada saat itu seorang laki-laki sedang berjalan dengan sombong.
tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya atau menenggelamkannya sehingga masuk ke dalam bumi hingga hari kiamat. Jadi ini merupakan ancaman daripada Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Allah sangat membenci sekali orang yang berjalan atau orang yang melangkahkan kaki di atas muka bumi Allah ini dengan keadaan sombong dan membanggakan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci itu, karena manusia merupakan, sudah disampaikan tadi, kita merupakan makhluk yang sangat kecil sekali. Tidak sepantasnya kita berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sepantasnya, tidak seyogiannya kita berlaku sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya dalam ketika kita berjalan atau melangkahkan kaki. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupannya selalu memperhatikan akhlak dan adab yang mulia. Karena ini merupakan cara hidup daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan yang kita dapatkan, inilah keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa memperhatikan akhlak, sekecil apapun itu selalu harus kita senantiasa memperhatikan akhlak dalam setiap kehidupan kita, dalam tutur sapa, dalam tingkah laku, dalam kita bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, dengan guru-guru kita, dengan orang tua, dengan teman-teman sejawat dan sebagainya. Jadi kita harus mengedepankan akhlak kita. Bahkan dikatakan bahwa sesungguhnya banyak sekali orang yang memiliki banyak ilmu, akan tetapi ilmu itu tidak memiliki manfaat ketika kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Jadi sangat penting sekali mendahulukan akhlak yang mulia dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita sangat beruntung sekali kita sebagai santri atau santriwan atau santriwati belajar di pondok pesantren dalam rangka meningkatkan atau meningkatkan kualitas akhlak dan adab kita dalam keseharian kita, sehingga ketika kita sudah keluar atau liburan dari pesantren misalnya, kita mampu mempraktikkan akhlak yang mulia di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga, di lingkungan kampung, di lingkungan yang lebih besar lagi. Itu yang akan menandakan kita bahwa kita akan dipandang oleh orang, kita akan dipandang oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, oleh guru-guru kita, manakala kita memiliki akhlak yang mulia dalam keseharian kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keyakinan agar kita semua mampu mempraktikkan akhlak yang mulia dalam setiap sendi kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini hanya ini yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita, lalu kita diberikan ilmu yang bermanfaat, serta apa yang kita pelajari dari materi ini, dari pembahasan ini, kita dapat mampu mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.